Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian PSAK 14 yaitu tentang persediaan. PSAK 14 ini adalah standar akuntansi keuangan yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan persediaan. PSAK 14 ini bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai persediaan kepada pengguna laporan. Kemudian kita definisikan dulu persediaan itu apa. Menurut PSAK 14, persediaan adalah aset yang satu, tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Yang kedua, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut. Atau yang ketiga, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Berikutnya adalah kriteria pengakuan persediaan. PSAK 14 menetapkan dua kriteria untuk pengakuan persediaan, yaitu satu, peristiwa yang menghasilkan persediaan telah terjadi. Yang kedua, aliran manfaat ekonomi terkait dengan peristiwa tersebut dapat diukur secara andal. Kemudian tentang pengukuran persediaan. PSAK 14 menetapkan dua metode pengukuran persediaan, yaitu satu, metode nilai realisasi neto. Persediaan diukur pada nilai realisasi neto yang merupakan harga jual estimasi yang dikurangi estimasi biaya penyelesaian, biaya penjualan, dan biaya lainnya untuk membawa persediaan sampai ke lokasi dan kondisi yang ada sekarang. Yang kedua, metode biaya perolehan. Persediaan diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari harga perolehan dan biaya angkut masuk. Kemudian kita bahas pengungkapan persediaan. PSAK 14 mengharuskan entitas untuk mengungkapkan informasi berikut mengenai persediaan. Yang pertama, rincian persediaan berdasarkan jenis, lokasi, dan umur. Yang kedua, metode pengukuran persediaan yang digunakan. Yang ketiga, informasi mengenai persediaan yang tercantum dalam perjanjian jangka panjang. Yang keempat, informasi mengenai persediaan yang ditahan untuk dijual kembali. Akuntansi persediaan yang tepat penting untuk memberikan informasi yang relevan mengenai kinerja keuangan suatu entitas. Informasi mengenai persediaan dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami satu, kualitas aset entitas. Yang kedua, kelangsungan usaha entitas. Yang ketiga, keandalan laporan keuangan. Akuntansi persediaan yang tepat juga penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan tidak menyesatkan. Berikut adalah beberapa contoh penerapan PSAK 14. Yang pertama, perusahaan dagang mengakui persediaan pada harga perolehan yang terdiri dari harga pembelian dan biaya angkut masuk. Yang kedua, perusahaan manufaktur mengakui persediaan bahan baku pada harga perolehan yang terdiri dari harga pembelian dan biaya angkut masuk. Persediaan barang dalam proses diukur pada biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Persediaan barang jadi diukur pada biaya produksi ditambah biaya pemasaran dan penjualan. Yang ketiga, perusahaan jasa mengakui persediaan perlengkapan pada harga perolehan. PSAK 14 telah direvisi pada tahun 2014 untuk memperjelas ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan persediaan. Revisi ini juga memasukkan ketentuan baru mengenai pengakuan persediaan berbasis nilai realisasi neto untuk produksi agrikultur dan kehutanan, serta pialang pedagang komoditi.